Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi. Apa kabar semuanya? Para sahabat-sahabat semuanya, para leader-leader yang luar biasa di dalam ACT Insight 26 Juni 2024. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat. Oke, sekarang kita akan bincang-bincang tentang coaching, bagaimana aplikasi coaching di dalam organisasi. Dan topik kali ini, coaching your next gen leader. Bagaimana kita melakukan coaching kepada generasi mendatang atau pemimpin-pemimpin masa depan di dalam organisasi. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan, saya ingin tunjukkan bahwa ini adalah solusi yang dimiliki oleh SCT Consulting, e-consulting, yaitu bangunan untuk membangun sebuah organisasi menjadi performance-based organization. Maka harus dimulai dengan fondasi, meaning, dan purpose. Setiap orang harus mengetahui tentang tujuan untuk apa bekerja, untuk apa perusahaan itu ada di muka bumi. Kemudian setelah itu setiap orang harus mampu untuk memetakan apa kelebihan diri, apa kelebihan orang lain sehingga mampu bersinergi. Kemudian growth mindset. Ini penting untuk selalu berpikir tumbuh dan berkembang. Kemudian pilar-pilarnya ada business transformation, bagaimana melakukan business transformation, membuat strategi-strategi yang jitu untuk organisasi Anda. Kemudian leadership development program, culture transformation. Dan hari ini kita akan bicara pada topik 3.0. Oke, saya ingin tunjukkan sebuah survei, sebuah research yang dilakukan oleh salah satu badan riset di dunia, bahwa saat ini ketidakpastian itu sedang dirasakan oleh berbagai level di dalam organisasi. Kita tahu saat ini zaman semakin tidak pasti. Kemudian kalaupun sudah pasti, ke depannya kita tidak bisa menjamin bahwa tidak akan ada perubahan-perubahan. Justru yang terjadi sebaliknya, perubahan-perubahan yang sangat cepat, luar biasa. Tapi pada saat yang sama, perubahan-perubahan tersebut tidak diiringi oleh kesiapan orang-orangnya, tidak diiringi oleh ketahanan mental orang-orangnya. Sehingga apa yang terjadi? Dampak ketidakpastian pada kesehatan mental, kita bisa lihat bahwa work-life balance menurun, stress management semakin rendah, kemudian self-compassion semakin turun, resilience, kemampuan bertahan, selalu memandang optimis, kemudian kepuasan terhadap hidup juga menurun. Maka kalau ini kita biarkan, maka yang terjadi adalah tentu karyawan-karyawan yang tidak produktif, tapi pada saat yang sama target terus meningkat, tantangan terus bertambah, inovasi harus selalu dilakukan, kreativitas tidak boleh berhenti. Tapi pada saat yang sama, kalau kita tidak menyiapkan generasi saat ini, generasi milenial, Gen Z, tenaga kerja saat ini untuk menduduki posisi-posisi penting di dalam organisasi di masa depan, nah tentu ini akan menjadi masalah yang luar biasa. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita bisa mendidik para generasi yang notabene, mari kita lihat. Berdasarkan penelitian, menunjukkan bahwa tingkat engagement telah menurun baik untuk milenial maupun Gen Z. Bagi milenial yang lebih tua, artinya yang kelahirannya kurang lebih 1980-an sampai 1990-an, tingkat engagement menurun dari 39 menjadi 32%. Kemudian yang actively disengaged meningkat dari 12% menuju 17%. Artinya bahwa kalau engage itu kan berarti apa yang difikirkan atau apa yang dirasakan itu align. Artinya kalau badannya ada di dalam organisasi, maka pikirannya juga dalam organisasi, memberikan effort yang terbaik. Bekerja bukan hanya semata-mata tugas, tapi bekerja adalah semata juga merupakan sebuah passion, panggilan. Dan keterikatan antara diri dengan organisasi biasanya baik. Kemudian setelah itu, kalau actively disengage, kebalikannya. Actively disengage adalah orang-orang yang rusak. Orang-orang yang kalau setelah dimarahi,
maka dia akan ceritakan kejelekan atasannya kepada orang lain. Anda punya orang-orang seperti itu, kalau di tempat Anda, menurut Anda, leader, tim Anda engagement tinggi atau actively disengage yang tinggi? Mari kita lihat berikutnya. Karyawan yang lebih muda, karyawan yang lebih muda mengalami penurunan engagement sebesar 5 poin, dari 40 menjadi 30. Kemudian actively disengage meningkat 13% menjadi 14%. Artinya kita berhadapan dengan sebuah generasi di mana tingkat engagement-nya terus menurun, pada saat yang sama tingkat perubahan atau tuntutan untuk berubah itu sangat tinggi. Kebayang bagaimana kemudian kita berhadapan dengan generasi saat ini, dan kemudian mereka lah yang menjadi garda terdepan untuk produktivitas dan kinerja organisasi. Deloitte 2024 Gen Z and Millennial Survey, hampir 9 dari 10 Gen Z dan milenial menganggap tujuan penting untuk kepuasan kerja mereka. Kemudian kedua generasi ini semakin cenderung menolak pekerjaan atau pemberi kerja yang tidak sejalan dengan nilai-nilai. Artinya apa? Tidak cukup hanya bicara tentang pekerjaan, tidak cukup hanya bicara tentang ini tugasnya, ini KPI-nya, tapi kita juga harus memastikan bahwa mereka memahami corporate values, mereka memahami tentang untuk apa perusahaan itu ada, meaning dan purpose organisasi harus selalu disampaikan. Oke, dan kemudian juga memastikan bahwa nilai-nilai mereka align dengan organisasi. Lalu bagaimana caranya? Tentu tidak terlepas dari program-program lainnya. Culture, bagaimana membentuk sebuah lingkungan, bagaimana kemudian values internalization, menanamkan meaning dan purpose kepada seluruh karyawan, itu tidak boleh terpisah dari program-program perusahaan. Tapi bagaimana kita sebagai leader? Oke, sekarang saya ingin tanya. Bayangkan Anda adalah seorang staff di awal minggu, kemudian dapat tugas yang di luar dari job desk. Apa yang Anda rasakan? Ya? Kemudian setelah itu, ditambah dengan deadline-nya, bukannya besok, tapi deadline-nya kemarin. Artinya apa? Hari ini dapat, kemudian selesainya harusnya kemarin. Jadi selalu dikejar-kejar deadline. Yang kedua, yang pertama adalah tugas di luar job desk. Yang kedua adalah tugas yang selalu dikejar-kejar deadline. Yang ketiga, tugas yang mungkin tidak seberapa dimengerti, tapi tidak ada tempat untuk bertanya. Kenapa? Karena kecenderungan Gen X atau leadernya adalah minta mereka untuk belajar sendiri. Oke? Pada saat yang sama, mereka juga harus menghadapi tuntutan dari departemen-departemen atau stakeholder unit kerja Anda. Bisa jadi dari atasan departemen lain, atau ketika dia koordinasi dengan departemen lain. Nah, kemudian ditambah, mereka juga punya urusan pribadi yang mungkin saat ini menjadi masalah. Nah, bayangkan dalam 1 minggu, 5 hal ini itu selalu mereka rasakan. Begitu hari Jumat, bisa jadi ada beberapa pekerjaan yang menumpuk, belum selesai. Setelah itu, Sabtu dan Minggu, telepon bos harus diangkat. Hari Senin, pekerjaan baru, deadline baru yang tidak dimengerti, kemudian tuntutan stakeholder, masalah pribadi yang boleh jadi bertambah. Terus seperti itu. Maka apa yang akan Anda rasakan ketika kondisi seperti itu terus dirasakan selama 1 bulan? Maka apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang leader? Sebagai seorang leader, maka sebetulnya ada sebuah tips sederhana bagaimana kita bisa membangun engagement yang lebih tinggi.
Mari kita lihat. Maka tugas salah satu tugas seorang leader adalah membentuk apa yang disebut sebagai meaningful conversation. Apa itu meaningful conversation? Mari kita lihat. Jadi meaningful conversation adalah sebuah percakapan. Meaningful conversation adalah sebuah percakapan sederhana, adalah sebuah percakapan yang simple, tidak memakan waktu yang banyak, tapi betul-betul bermakna. Apa itu? Yang pertama, bisa jadi Anda memberikan apresiasi atas apa yang sudah dilakukan atau apa yang telah diselesaikan dengan baik tugas sebelumnya. Kemudian setelah itu Anda juga membangun relationship, bicara, bukan hanya hal-hal yang terkait dengan tugas dan pekerjaan, tapi juga bicara terkait tentang hal-hal yang di luar pekerjaan. Contohnya apa? Ya tentang visi misi pribadinya, kemudian tujuan 2024 mau seperti apa. Kemudian setelah itu berikutnya adalah current goals and priorities at work. Jadi menata ulang apa goal saat ini dan kemudian prioritas-prioritas apa yang harus segera dilakukan. Tetapkan deadline bersama-sama. Kemudian setelah itu tidak lama-lama, cukup hanya 15 sampai 30 menit. Setelah itu sangat bagus sekali apabila fokus kepada kekuatannya dan apa hal-hal yang dapat membantunya untuk mengerjakan tugas. Dan yang menarik adalah 80% karyawan yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan meaningful feedback in the past week are fully engaged, regardless of how much days they work in the office. Jadi 80% karyawan yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan feedback yang bermakna dari apa yang mereka sudah lakukan minggu lalu, ternyata lebih engage. Terpulang atau terlepas dari berapa hari mereka habiskan, berapa lama waktu yang mereka habiskan di dalam kantor. Oke, nah, oleh karena itu, ada sesuatu hal yang menarik lagi tentang employee engagement. Jadi ketika para leadernya fokus kepada kekuatannya dan kemudian positif karakteristik, maka engagement-nya menjadi banyak 61%. Tapi ketika leadernya fokus kepada weakness, maka engagement-nya turun menjadi 45%, actively disengage-nya naik menjadi 22%. Tapi yang paling parah, kalau leadernya membiarkan, tidak memberikan feedback, maka actively disengage 40%, dan setelah itu not engage-nya naik, engagement-nya hanya 2%. Nah, sekarang Anda termasuk leader yang mana? Oke, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya, semoga tips ini bisa membantu Anda tentang bagaimana menciptakan meaningful conversation untuk tim Anda dan juga untuk anggota Anda. Terima kasih, sampai bertemu lagi dengan saya, Coach Arif Rahman Saleh. Semangat pagi!